Happy New Year. Belum. Kita ini deh. Take 3. Happy New Year. Property Outlook. Property Outlook 2021. Halo Kopiers, apa kabar? Masih bersama gua Albert di sini. Dan pastinya Gua Peter. Bro Pit. Oke. Hari ini kita akan ngucapin tahun baru nih. Di kuartal keempat ya. Untuk di properti bicara ini kuartal keempat ya. Udah lewat ya kemarin ya. Baru. Iya, udah tahun baru maksudnya. 2021 kan. 2021. Nah, Kuartal pertama itu. untuk Kopiers kita mengucapkan Happy New Year ya, Bro. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini 2021 akan lebih baik daripada sebelumnya dan pastinya semua kita sehat-sehat selalu. Ya. Oke? Gitu. Kita minum nih kayaknya enak. Oke. Untuk merayakannya kita ada sedikit. ini wine nih kita. Iya, kita main wine. Wine Kita dari wine. Timur Tengah. Namanya Sebebay. Coba ya. Iya. Gua minum, kita tuangin dulu nih, Bro. Ya. Oke, jangan banyak-banyak, Bro. Jangan banyak. Kita lagi mau ngobrol soalnya. Ya, nanti kita ngobrolnya cewek lagi. Sebelumnya Kita cheers dulu ya. Selamat tahun baru. Demi tahun yang baru. tahun yang baru, kesuksesan yang baru, Kebahagiaan yang baru. Oke, semua ya. Wey. Wey. Oke, Kopiers. Cheers. Ini nggak apa-apa nih. Apa? Kita minum minuman keras di depan umum. Kita nggak minum keras, kita wine doang. Wine santai, Wine santai. bukan pemabokan. Nggak dikomplain lah ya. Kalau dikomplain pun ya terserah lah ya. Bodo amat. Bukan bodo amat, terserah lah ya. Mereka mandangnya seperti apa. Tapi kita bukan pemabok kok. Ya. Kita hanya merayakan. Oke, Kopiers, kita hari ini kita mau ngebahas Property Outlook 2021. Gitu. Versi kopi. Versi kopi ya pastinya. Oke, Bro Pit, kita sudah berada di tahun 2021 nih. Property Outlook menurut lu atau menurut kopi lah ya, menurut Koko Property apa sih analisisnya untuk 2021 ini? Iya. Analisanya sih menurut gua sih karena memang tahun kemarin udah masuk dalam jurang resesi dan akhirnya kita memang pertumbuhannya juga cukup nggak terlalu. Suara lu kenapa, Bro? Lemes banget kayak. Lu kok belum makan lu? Lu belum makan. Gua properti itu. Semangat dong. 2021 mesti properti ya tahun 2021 itu. Iya. Sorry nih, gua kayaknya kena wine. Cuma segitu doang aja. Jadi karena imbasnya dulu kemarin kita tahun 2020 itu kena pandemik, terus ada resesi, tapi tidak terlalu gimana ya, nggak terlalu mempengaruhi banyak juga sih sebenarnya kalau dalam kuarter kedua dan ketiga ya, karena pertumbuhan ekonominya masih lumayan bagus dibandingkan yang kedua. Minus 5, kuarter tiganya 1,7. nggak naik, justru trennya jadi naik 1,7 dibandingkan minus 5 kan. Iya. Ya, artinya berarti ada perbaikan dong, karena sana ada perbaikan. Iya, di kuarter 3 sebenarnya 2020 itu adalah perbaikan daripada kuarter kedua. Betul. Jadi nggak terlalu parah-parah amat lah gitu, ibaratnya. Gitu. Makanya orang pada waktu itu sebenarnya ya resesi tapi nggak terlalu pengaruh gitu. Beda sama 98 lah gitu ya. Nah, tapi resesi yang paling parah atau yang berdampak parah pada 2020 itu adalah sektor F&B. Iya. Betul kan? Restoran, kafe semua tutup. Iya, gitu loh. Telak lah itu. Mereka ibaratnya lagi tinju. Pariwisata. KO lah ya. Kena pasti. KO langsung langsung jatuh lah ya. Nah, oke. Nah, karena dari itu untuk di propertinya bagaimana, Bro? Nah, gitu. Kalau properti itu gua lihat ya waktu kemarin itu banyak developer yang ngadu murah. Iya, jualannya diskonnya mereka ngadu-aduan murah. Berarti gitu. Promo banyak banget. Iya, bener, banyak sekali. Gitu loh, banyak sekali dan kondisinya itu menguntungkan buat beli dong. Pembeli bagus banget itu. Jadi sebenarnya timingnya tepat tuh pada saat itu. Pada orang pesimis ya, orang pada pesimis kita harusnya ngambil kesempatan tuh untuk beli buru-buru lah. Buru-buru beli itu. Tapi di dalam 2021 ini masih bisa dong kondisinya. Masih bisa memang, tapi timing yang paling tepat adalah pada saat selalu kan properti kan kita sering bilang kan.
selalu beli properti itu selalu lebih baik pada saat tahun sebelumnya. Iya, karena pasti tahun yang sekarang udah naik. Udah mulai naik. Mulai naik, sudah naik atau tapi kan kondisinya itu masih bisa berguna atau masih ada peluang lah ya. Peluang untuk mereka berinvestasi di properti. Belum di peaknya. Belum di peaknya nih. Ya, jadi sekarang ini belum di puncaknya banget. Belum 2021 awal apalagi ya. Iya, belum sampai peaknya, tapi udah ada mengarah ke arah sana. Jadi buru-buru positioningnya kita harus benar-benar ambil. Oke. Nah, kalau dengan seperti itu zaman sekarang ini kan yang lebih berperan nih ya bukan di perekonomian ya, berarti maksudnya di dunia sekarang ini kan milenial, bro. Iya. Nah, itu bagaimana dampaknya milenial terhadap kondisi properti saat ini sekarang? Iya, kalau untuk milenial ya, makanya gue bilang nih ya, menurut gue nih yang akan tren propertinya itu produknya itu seperti apa? Gue dari sisi properti, ya, yang akan demand-nya naik itu Soho sama coworking space. Ya, apartemen juga. Rumah juga tetap. Oke, gini, kita kasih tahu dulu co-piers alasan kenapa kita bicara coworking space dan Soho itu di tahun 2021 itu akan lebih baik. Iya. Akan demand-nya akan lebih lebih tinggi lah. Lebih tinggi dibanding sebelumnya. Iya. Nah, kenapa tuh, bro? Karena gini, usia produktifnya, bonus demografinya kita sekarang ini, usia produktifnya adalah di usia milenial. Betul. Banyak sekali profesional ya. Iya. GM, direksi, semua itu usia yang masih muda banget. Masih muda-muda banget. Dan gaya kerjanya itu beda sama yang X generation lah. Oke, gimana perbedaannya apa tuh? Coba perbedaannya gini, kalau biasanya dulu kan zaman dulu nih orang-orang profesional itu kerja di kantor yang depannya meja, belakangnya ada lemari, satu ruangan tertutup. Nah, sekarang itu bergeser. Millennials itu kerjanya nggak suka yang seperti itu. Nggak suka terlalu formal dan terkungkung seperti itu. Betul, ya. Makanya kenapa Soho itu akan jadi pilihan? Kenapa coworking space akan jadi pilihan? Karena banyak di Soho dan coworking space itu adalah tempat-tempat publik yang mereka itu banyak bisa bekerja. Betul. Di tempat umum gitu. Iya, benar. Gitu jatuhnya. Kan jatuhnya lebih murah. Oke, untuk dari perusahaan segi dari pembiayaan untuk ruangan kantor itu akan lebih jauh lebih efisien. Betul. Menekan gitu karena kondisinya mereka akan lebih kecenderung ke mengalihkan budgetnya dari yang tadi suatu perusahaan besar di satu tower menjadi cuma Soho atau coworking space. Contohnya simpel gini ya, kayak perusahaan-perusahaan kayak Tokopedia gitu, kayak Gojek itu isinya orang milenial semua, bro. Betul. Gue juga. Iya kan? Betul. Iya kan? Dekakon kita tuh ya kan? Itu isinya orang milenial semua. Mereka tuh kerjanya nggak kayak kita. Nggak kayak orang tua zaman dulu. Lu juga sama nggak? Gua Y sih. Oh, Y. Oke. Masih tengah-tengah tuh ya? Masih tengah-tengah. Ya, itu berimbas kepada tren propertinya itu demand-nya nanti ke arah lebih sana gitu. Berarti investasi yang akan terjadi 2021. Ya, gua sih demand untuk itu adalah Soho dan coworking space gitu loh. Apartemen juga ya, karena kondisinya milenial tuh lebih cenderung nggak mau ribet ya. Dibanding ke rumah yang lebih banyak ribet lah ya, mereka bilang ribet. Betul. Apartemen masih lebih simple dan makanya, mereka apartemen lebih private. Nah, gue melanjut nih, apartemennya seperti apa, propertinya seperti apa, rumahnya seperti apa, konsepnya. Nah, konsepnya yang udah pasti ya, kalau milenial itu bakalan memikirkan tentang fasilitas yang internal sama eksternal. Oke, yang internal apa, bro? Misalnya yang internalnya dia misalnya di apartemennya dia di bawahnya ada mall, mixed use konsepnya. Oke. Ya kan, konsepnya mixed use. Nah, itu internalnya fasilitasnya dia. Jadi mereka tuh bisa tinggal di situ, bisa meeting di situ juga di bawah, bekerja di bawah. Karena WFA yang sekarang terjadi kan. Iya, jadi betul. Lebih hemat. Nah, konsep hunian yang satu lagi ini yang kemarin kita sempat bahas, konsep TOD. Oke. Yang terkoneksi dengan fasilitas kendaraan masif umum. Gitu. Iya, karena mungkin kondisinya milenial itu berpikirnya lebih efisien, dan lebih mungkin sedikit murah kali ya jatuhnya. Dan ya kan? Yang didukung lagi sama pemerintah yang memang sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas itu. Betul. Jadi kalau lu sekarang tanya tentang tren properti 2021, ya itu tadi gue bahas, yang kita bahas tadi. Kalau untuk office beralih ke coworking space sama Soho, tapi hunian untuk beralih ke apartemen yang konsepnya mixed use dan terintegrasi dengan konsep TOD lah gitu. Sama rumah juga gitu. Sama rumah juga kayak gitu ya kondisinya. Di rumah juga. Hunian untuk yang rumah itu
tetap pangsa pasarnya ada. Tetap ada. Tetap ada kondisinya. Tetap ada. Gitu. Tetap ada, Mas. Karena mereka juga banyak juga orang yang milenial juga perlu rumah, tapi maksudnya bukan perlu rumah ya, masih berpikir rumah itu lebih nyaman, ya, lebih comfy daripada apartemen dan sebagainya. Tetap sama. Nah, gue mau bahas juga tentang kenapa bakalan jadi trennya, kenapa di apartemen yang atau rumah yang konsep TOD, karena kaitannya dengan Omnibus Law ini yang kemarin tuh. Yang pemerintah keluarin ke aturan baru tentang kepemilikan asing. Itu kaitannya. Jadi kita itu menstimulasi tuh, properti Indonesia asing tuh langsung berpikir, wah gue beli nih. Apalagi dia punya kepentingan di Indonesia, misalnya punya perusahaan di Indonesia. Betul. Ya kan. Nah, balik lagi ke konsep yang properti yang tadi TOD itu tadi. Nah, orang asing itu terbiasa sama subway, MRT, karena LRT, mereka emang udah terdidik dan terbiasa di negara mereka seperti itu kan. Betul. Mungkin emang Indonesia aja yang agak sedikit telat lah ya jatuhnya gitu loh. Makanya tadi gue bilang kan itu semua trennya tadi itu saling berkaitan gitu loh dengan gaya demand-nya sendiri gitu, gaya daripada si calon pembelinya atau calon penghuninya gitu. Makanya gue bilang ke arah trennya itu akan seperti itu. Oke. Jadi gini, Kopiers, kalau menurut dari kita Kongko Property, kita memprediksi untuk mungkin di perkantoran ya, arahnya itu akan ke Soho dan co-working space. Betul. Ya. Nah, untuk hunian sendiri ya, dari kita memprediksi bahwa akan banyak demand untuk apartemen dan hunian rumahan yang terintegrasi dengan TOD. Konsep TOD yang yang didukung oleh pemerintah. Iya, betul. Pastinya gitu. Jadi gini, untuk para kopiers sekalian, kalau kalian ingin berinvestasi, mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian. Analisis kita. Acuannya tadi ya. Iya, acuan dari tadi gitu kondisinya. Kedepannya bahwa itu akan berguna gitu buat mereka gitu loh, memudahkan mereka juga kondisinya ya pastinya. Betul. Nah, kalau menurut lu untuk saat ini nih, saat ini 2021 ya, kita mesti ada posisi di mana sih, Bang? Posisi baik, Mas. Masih di posisi baik. Masih posisi baik untuk buying, membeli properti. Betul. Ya. Berarti masih ada kans ke sana untuk mendapatkan profit. Masih bagus. Masih belum terlalu belum ada kenaikan sih kalau menurut gua. Belum ada, mungkin ada, cuma sedikit lah. Nggak signifikan banget jatuhnya. Bener gak sih? Kalau menurut gua sih terlalu riskan orang developer untuk naikin harga ya secepat itu. Justru kalau menurut gua mereka harus kasih take time dulu untuk napas ya. Orang yakin dulu. Ya, contohnya dengan vaksin yang sekarang udah ada. Itu vaksin yang dari Amerika kan? Iya, yang Amerika sudah mengeluarkan vaksin itu. Udah didistribusikan kalau di Amerika. Kalau di kita kan masih tunggu ya. Iya, masih tunggu. Nggak tahu juga kapan juga. Waktu di 2020 kita masih tunggu. Kalau di Amerika sudah berjalan. Iya. Gitu. Oke. Lu mau tambahin apa lagi untuk tahun 2021 ini di properti? Ya gua highlight nih. Jadi untuk properti di Indonesia ini, khususnya versi Kongko Property, trennya itu yang pertama adalah untuk office space akan tergantikan, bukan tergantikan sih, akan cenderung turun permintaannya dibandingkan dengan coworking space sama Soho. Ya, tadi. Nah, untuk apartemen itu konsepnya yang sesuai dengan tren yang sekarang dan akan ke depan sampai selamanya lah gitu. Konsep yang apartemen yang konsep TOD. Iya. Gitu juga dengan hunian atau rumah. Pilihlah dengan konsep TOD gitu. Nanti yang tadi gue jelaskan tadi, kenapa bisa arahnya ke sana? Karena gue udah jelaskan tadi juga arahnya memang ke sana dengan Omnibus Law, asing bisa beli, gitu. Terus sama genre yang milenial, habit baru lah ya, baru yang gitu. terjadi. Oke. Nah, gitu. Oke. Untuk itu berarti di tahun 2021 untuk properti tetap di posisi buy, gitu loh, ya. Oke, Kopiers, untuk prediksi atau gambaran kita 2021 untuk properti kita udah jelasin tadi ya. Mungkin kalau kalian ada analisis lain atau pendapat lain, boleh tulis di bawah. Bisa sharing, komen. Di komen biar kita juga tambah banyak pengetahuan lah ya. Gitu loh. Nah, mungkin kalau misalkan ada mau saran tentang tadi properti 2021 atau masukan, boleh juga tulis di bawah. Tapi untuk sekarang ini
kita minta subscribe dong pastinya, ya nggak? Dan terus juga jangan lupa likes ya, komen udah pasti tadi, dan jangan lupa share ke teman-teman untuk tahu apa yang terjadi 2021. Oke. Saya Peter. Saya Albert. Kami berdua Koko Property. See you.